وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji kitab Mukhtasarun Jiddan li Sunani Abi Dawud rahimahullahu taala, yang di dalamnya ada 51 bab dan sudah kita pelajari sampai pada bab yang ke-15. Faqala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tafri' abwabil witr, bab-bab tentang salat witir. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, dia mengatakan, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Qur'an, wahai ahli Al-Qur'an, autiru, salat witirlah kalian, fa innallaha witrun, karena sesungguhnya Allah itu maha witir, yuhibbul witra, mencintai sesuatu yang witir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya salat namanya salat witir. Witir artinya ganjil. Salat witir disebut salat witir karena selalu dilakukan dengan jumlah rakaat ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, dan seterusnya, yang penting ganjil. Salat witir ini dilakukan di akhir salat tahajud. Setelah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kalau sudah mau menyelesaikan salat tahajudnya, ditutup dengan salat witir. Apa hukum salat witir? Di sini diperintahkan oleh Nabi, autiru, salat witirlah kalian. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, di sini wajib atau sunnah. Menurut mayoritas para ulama, salat witir adalah sunnah. Menyelisih mereka madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan salat witir wajib. Sehingga madhab Hanafi menganggap kalau orang tidak salat witir, dia berdosa. Karena wajib seperti salat 5 waktu. Berarti ada salat wajib 6 menurut madhab Hanafi. Tapi menurut mayoritas para ulama, salat wajib cuma 5. Selain 5 ini bukan salat wajib. Kalaupun ada salat wajib selain 5, itu hanya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Rasulullah mengatakan, ya ahlul Quran, wahai ahli Al-Quran. Siapa yang dimaksud ahli Al-Quran? Dalam terjemah saya sebutkan di sini maksudnya adalah muslimin, umat Islam semuanya. Jadi panjenengan semuanya ini ahli Quran. Kita semuanya ini ahli Quran. Maka kita semuanya diperintahkan oleh Nabi untuk salat witir. Yang disuruh salat witir tidak hanya orang-orang yang punya hafalan Quran, tapi semua umat Islam. Umat Islam disebut ahli Quran. Kenapa? Karena mereka diberi oleh Allah kitab suci, yaitu Al-Quran. Orang Yahudi disebut ahlu Taurat karena diberi kitab Taurat. Orang Nasrani disebut ahlul Injil karena mereka diberi kitab Injil. Nah, kita ini diberi Quran, maka kita disebut ahlul Quran. Ini tafsiran yang pertama. Sebagian ulama mengatakan ahlul Quran itu maksudnya adalah orang-orang yang ahli Quran alias orang yang hafal Quran. Kalau ini ditafsiri maksudnya adalah orang-orang yang hafal Quran, berarti autiru, salat witirlah kalian. Maksudnya orang-orang yang hafal Quran, mereka lebih wajib, lebih harus salat witir daripada yang tidak hafal Quran. Jadi semua kita umat Islam disuruh oleh Nabi untuk salat witir, terutama orang-orang yang hafal Quran. Kalau ada orang hafal Quran tidak salat witir, ini memalukan.
kalah dengan orang-orang yang tidak hafal Quran. Memalukan seperti ini. Sehingga lebih pantas mereka untuk melakukan sholat witir. Kemudian Rasulullah di sini mengatakan autiru sholat witirlah. Tadi saya katakan boleh 1 rakaat, boleh 3, boleh 5 dan seterusnya. Apa dalilnya? Mari kita lihat sabda Nabi SAW yang menunjukkan hal tersebut. Boleh kita sholat witir dengan jumlah yang bebas. Beliau mengatakan, al-witru haqqun. Salat witir itu adalah satu amalan yang hak ala kulli muslim, yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim. Faman syaa autara bi sab'in. Boleh salat witir 7 rakaat. Wa man syaa autara bi khamsin. Boleh salat witir 5 rakaat. Wa man syaa bi thalathin. Boleh 3 rakaat. Wa man syaa autara bi wahidah. Boleh 1 rakaat. Nah, karena semuanya boleh, maka paling bagus ini semuanya sudah pernah kita lakukan meskipun seumur hidup hanya 1 kali. Seumur hidup 1 kali pernah sholat witir 1 rakaat. Seumur hidup pernah witir 3 rakaat. Pernah witir 5 rakaat. Pernah witir 7 rakaat. Ini bagus, Pak. Kalau 7 rakaat gimana caranya? Langsung. Rakaat pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, langsung 7 rakaat. Jadi enggak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, enggak, tapi langsung lempeng. Nah, supaya tidak lupa, dihitung dulu surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Tabat, surat An-Nasr, surat Al-Kafirun, surat Al-Kautsar. Nah, pas 7, gitu. Nah, maka dipaskan supaya nanti ngitungnya enggak salah. Karena kalau 7 langsung, nah ini karena jarang dilakukan, bisa-bisa kita salah hitungan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, derajatnya sahih. Tapi saya jujur, autara bi wahidah, salat witir cuma 1 rakaat, ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut sebagian ulama, tidak boleh salat witir 1 rakaat. Tapi pendapat yang lebih kuat, boleh salat witir 1 rakaat, dan itu mazhab Syafi'i juga, boleh salat witirnya 1 rakaat. Di sini Nabi mengatakan fa innallaha witrun. Allah itu maha witir. Yang dimaksud Allah maha witir adalah maha esa. Esa itu satu, satu itu ganjil. Nah, maka Allah disebut witir karena dia esa. Ini boleh dibaca witr, boleh dibaca water. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Nah, maka di sini wawunya di fathah, watr. Boleh juga di sini dibaca wasyaf'i wal witr. Boleh. Wawu fathah atau kasrah maknanya tidak berubah. Nabi mengatakan yuhibbul witra. Allah menyukai sesuatu yang witir. Maksudnya sesuatu yang dilakukan dengan jumlah witir itu Allah senang. Salat 3 rakaat, Allah senang. Kemudian berwudu diulang 3 kali, senang. Kumur-kumur 3 kali. Kemudian buang hajat, kemudian istinja 3 kali, Allah senang. Maka al-witr di sini tidak hanya salat witir yang disukai oleh Allah, tapi amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi untuk diulang 3 kali atau 5 kali atau 7 kali dengan jumlah ganjil, itu Allah menyukainya. Apa maksudnya Allah menyukai? Maksudnya dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini minuman, apabila saya minum dengan jumlah witir, maka ini ada pahalanya tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah saya minum, dapat pahala karena baca bismillah. Kemudian saya taruh, bismillah lagi saya minum. Kemudian saya taruh, bismillah lagi saya minum. 3 teguk. Kemudian saya letakkan. Ini pahalanya double. Pahala bismillah dan pahala meminum dengan jumlah witir. Inilah makna yuhibbul witra. Allah suka yang witir, yaitu dikasih pahala tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mahabbahnya Allah, cintanya Allah itu terwujud dalam bentuk dikasih apa? Pahala. Sampai di sini sudah selesai pembahasan tentang sholat. Dari awal kita mengaji kitab ini, beberapa kali kita ketemu dengan bab-bab hadis-hadis tentang sholat. Nah, sekarang kita berpindah pada pembahasan baru, yaitu kitab zakat, kitab tentang zakat. Setelah bicara sholat, lalu bicara tentang zakat. Kenapa? Karena dua hal ini adalah qorinatani. Dua hal yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Allah senantiasa menggandengkan antara sholat dengan zakat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 43, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Tegakkanlah salat, bayarkanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di sini Allah gandengkan antara salat dengan zakat. Makanya para ulama menyebut qarinatani, dua hal yang digandengkan. Artinya gimana? Kalau kita hanya mengamalkan satu, Allah tidak terima. Saya sholat mau, tapi zakat nggak diterima oleh Allah. Saya zakat mau, tapi sholat saya nggak mau, nggak diterima oleh Allah. Dua-duanya harus dilakukan. Para ulama katakan ada tiga yang termasuk qarinatan. Yang pertama, zakat sama sholat. Yang kedua, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Ini harus dua-duanya. Saya maunya taat Allah. Kalau Rasulullah saya nggak mau taat, nggak diterima oleh Allah. Yang ketiga, anishkurli wali walidayhi. Berterima kasih kepada Allah, juga berterima kasih kepada orang tua. Kalau maunya berterima kasih kepada salah satunya saja, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini oleh para ulama disebut apa? Qarinatan. Tiga hal yang selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti zakat? Zakat memiliki dua arti. Arti pertama, bersih. Maka zakat itu fungsinya membersihkan harta kita. Harta kita itu ada yang kotor. Kenapa? Karena kadang-kadang kita memperolehnya dengan cara yang kurang bersih. Maka hartanya juga ikut kurang bersih. Nah, dikeluarkan zakat dalam rangka supaya hartanya bersih. Yang kedua, zakat bermakna nama, yaitu bertambah. Maka dengan sebab kita sedekah atau kita zakat, maka Allah menambah berkah pada harta tadi. Harta kalau kita keluarkan zakatnya itu berkurang jumlahnya, tapi berkahnya tambah. Karena itu jangan mengira bahwasanya kalau kita mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah itu berarti merugikan diri kita. Tidak merugikan. Itu justru menguntungkan. Karena harta yang kita kurangi untuk sedekah atau untuk zakat, Allah turunkan berkah. Tapi harta yang tidak dizakati, tidak disedekahi, maka Allah cabut berkah darinya. Sehingga nggak ada berkahnya. Itulah makna zakat. Maka orang yang paham makna zakat, insya Allah tidak akan susah untuk mengeluarkan zakat. Hadis yang pertama, yaitu hadis 16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma tuwfiya tatkala wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastukhlifa dan diangkat sebagai khalifah Abu Bakar As-Siddiq ba'dahu setelah Nabi, wa kafara dan kafir man kafara orang-orang yang kafir minal Arab dari kalangan orang-orang Arab, yaitu orang-orang tidak mau membayarkan zakat. Qala Umar bin Al-Khattab, berkata Sayyidina Umar bin Khattab li Abi Bakrin kepada Abu Bakar, kaifa bagaimana tuqatilun nas, engkau memerangi orang-orang itu yang tidak mau bayar zakat. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi telah bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya disuruh untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, asama minni, dia sudah menjaga dari saya, malahu hartanya, wa nafsahu dan nyawanya, yaitu tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh diperangi jiwanya. Illa bihaqqi, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Adapun hisabnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggungnya.
Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar, wallahi demi Allah, la uqatilanna, sungguh betul-betul aku akan memerangi man farraqa, orang yang memisahkan bainas salati waz zakati, antara salat dan zakat. Fa inna zakata, karena sesungguhnya zakat itu hakul mal, kewajiban harta. Wallahi demi Allah, lau mana'uni, kalau mereka mencegah dari saya iqalan, satu tali, yaitu tali untuk mengikat onta, kanu yu'addunahu, yang dulu mereka menyerahkannya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum, sungguh saya akan memerangi mereka ala man'ihi, karena mencegah tali tersebut. Faqala Umar, maka berkata Sayyidina Umar bin Khattab, fa wallahi, maka demi Allah, ma huwa, tidaklah hal itu, illa an ra'aitullah, kecuali saya melihat bahwasanya Allah Azza wa Jalla qad syaraha, telah melapangkan sadra Abi Bakrin, dadanya Abu Bakar, lil qital, untuk melakukan peperangan tersebut. Qala Umar mengatakan, fa'araftu, maka saya jadi tahu, annahu haq, bahwasanya sikap itu adalah benar. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya, ketika Rasulullah sudah wafat, maka dulu orang-orang yang mau bayar zakat itu jadi tidak mau bayar zakat. Mereka mengatakan, zakat itu dibayarkan kepada Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, berarti sudah nggak ada kewajiban zakat. Nah, orang-orang seperti ini dianggap sebagai kafaro, berarti sudah kafir dia. Kafirnya kenapa? Karena tadi dua yang digandengkan dia ambil satu. Sholat sama zakat ini dipisahkan, dia pilih sholat saja, zakatnya nggak mau. Nah, ini disebut kafir begitu. Maka akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar diperangi mereka. Ayo, kalian keluarkan zakat atau tidak? Kalau tidak, saya perangi. Saya angkat pedang untuk menyerang kalian sampai kalian bayar zakat. Nggak bayar zakat, kami perangi. Nah, Sayyidina Umar protes kepada Sayyidina Abu Bakar. Loh, Abu Bakar, gimana sih? Mereka kan orang muslim. Mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kok kamu perangi gimana? Rasulullah saja mengatakan, saya disuruh memerangi orang sampai mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, nggak boleh diperangi lagi. Nah, tapi Sayyidina Abu Bakar tetap ngotot nih. Oh, nggak bisa. Orang mengucapkan la ilaha illallah, itu ada konsekuensinya. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia harus menerima kewajiban sholat, kewajiban zakat. Ini dua kewajiban nggak bisa dipisahkan. Manusia oleh Allah dikasih dua, dikasih badan, dikasih harta. Badannya wajib digunakan untuk sholat, hartanya wajib dikeluarkan zakatnya. Lah kamu dikasih dua oleh Allah, tapi kamu cuma mengambil satu kewajiban, nggak bisa. Berarti kafir mereka. Diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun kafirnya di sini tidak sampai kafir murtad, nih, tapi kafir duna kufrin. Nih. Kecuali kalau mereka mengatakan ya sholat tidak wajib, nah itu berarti kafir betul murtad. Mengatakan zakat tidak wajib, ini kafir betul murtad. Nah, tapi mereka cuma salah paham waktu itu. Dikira zakat itu haknya Rasulullah. Sehingga kalau Rasulullah sudah wafat, sudah nggak wajib apa? Zakat lagi. Nah, akhirnya dipahamkan oleh Abu Bakar bahwa zakat itu wajib, sehingga mereka harus mengeluarkan zakat. Sampai-sampai di sini Abu Bakar mengatakan, kalau mereka manamuni iqalan, talinya nggak dibayarkan, saya perangi mereka. Jadi dulu kalau menyerahkan onta, ini ya Rasulullah, onta zakat, itu sambil talinya dikasih. Kambing dikirim sebagai kambing zakat. Ini ya Rasulullah, kambing zakat saya. Talinya dikasihkan. Ini kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka kirim kambingnya, kirim ontanya, tapi talinya diambil lagi. Nggak mau bayar mereka. Akan saya perangi. Artinya apa? Betul-betul zakat wajib dan harus dibayarkan persis sebagaimana ketika Rasulullah masih hidup. Maka akhirnya Abu Bakar memerangi mereka dan Sayyidina Umar ikut juga memerangi mereka karena Sayyidina Abu Bakar sudah mantap dengan keputusan tersebut. Di sini di sini Umar mengatakan, ini Allah sudah melapangkan dadanya Abu Bakar untuk melakukan peperangan. Berarti itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Maksudnya kalau ada seorang ulama
yang berpendapat terhadap suatu masalah dengan satu pendapat, maka pendapat ini biasanya pendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini karena yang mengikuti pendapat ini adalah seorang ulama yang takwanya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dibimbing oleh Allah. Nah, termasuk Abu Bakar di sini. Sayyidina Umar memikir, ini Abu Bakar kok mantap sekali ingin memerangi. Oh, ternyata hatinya sudah dilapangkan oleh Allah untuk melakukan itu. Berarti memang ini satu kebenaran. Karena Allah pasti akan membimbing orang-orang khusus, orang-orang yang sangat takwa kepada Allah, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Karena itu kalau ada masalah yang muncul di tengah-tengah kita, masalah baru. Kemudian ada para kiai berbeda pendapat. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram misalnya. Mana kiai yang kita ikuti? Yang lebih pantas untuk kita ikuti adalah kiai yang paling alim, paling takwa. Dalam kasus ini, Abu Bakar sama Umar beda pendapat. Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Umar tidak. Siapa yang dipilih ini? Nah, siapa yang lebih takwa? Abu Bakar lebih takwa. Siapa yang lebih berilmu? Abu Bakar lebih berilmu. Nah, maka ikuti Abu Bakar. Saya tarik kasus zaman dulu. Beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Kita mengalami COVID. Kemudian masjid disuruh ditutup untuk Jumatan ditiadakan. Ini para kiai kemudian berselisih pendapat. Gitu? Ada yang mengatakan tutup saja. Bahaya. Ada yang mengatakan, oh nggak bisa ditutup. Oh ini Jumatan perintah dari Allah. Kok ditiadakan gimana? Kalau Allah murka malah ditambah COVID-nya gimana? Nah, perselisih. Mana yang kita pilih ini? Pilih yang paling takwa, yang paling alim. Maka pada waktu itu saya melihat kiai yang menurut saya paling alim, paling takwa, kekeh mengatakan Jumatan jangan ditutup. Sehingga Jumatan tetap hadir, sholat jamaah tetap hadir, pengajian tetap hadir. Alhamdulillah, Allah pun subhanahu wa ta'ala sekarang sudah melonggarkan untuk kita semuanya. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan az-zakat hakul mal. Zakat itu adalah kewajiban dalam harta. Harta apa? Ringkasnya, harta yang wajib dizakati 3. 1 ternak, 2 tanaman, hasil tanaman, 3 mata uang. Kalau ternak ini cuma ada 3. Kambing, sapi, onta. Kambing kalau sudah 40 ekor, wajib zakat. Sapi kalau sudah 30 ekor, wajib zakat. Onta kalau sudah 5 ekor, wajib zakat. Terus yang kedua, tanaman. Tanaman ini yang wajib zakat cuma 2. 1, buah-buahan. 2, makanan pokok, biji-bijian. Biji-bijian yang dizakati makanan pokok. Untuk Indonesia beras, untuk orang Arab gandum. Adapun buah-buahan yang wajib dizakati cuma 2 juga, yaitu anggur sama kurma. Maka kalau kita punya tanaman misalnya mangga, nggak ada zakat mangga. Semangka, nggak ada zakat semangka. Tapi kalau diperjualbelikan, nanti mendapatkan uang, itu nanti ada zakat uang. Maka zakat yang ketiga adalah mata uang yang wajib dizakati. Kalau kita sudah punya duit sebanyak 75 juta, maka ini sudah mencapai nisab, berarti wajib dizakati kalau sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya. Istilahnya 1 haul 1 tahun. 75 juta, Pak. Tapi harus 1 tahun. Seandainya hari ini saya punya duit 75 juta. Tapi setahun lagi saya lihat ternyata tersisa 55 juta. Karena 20 juta sudah saya pakai. Nggak wajib zakat. Tapi kalau ternyata tahun depan saya lihat tuh, duit saya malah nambah. Bukan 75, tapi malah 76 juta. Nah, berarti ini sudah wajib zakat. Zakatnya berapa? Harta yang ada dibagi 40. Kemudian zakatnya 1/40-nya. Sehingga kalau kita punya duit 80 juta, ini zakatnya cuma 2 juta.
Cuma berapa? 2 juta. Karena 1/40-nya. Jadi masih banyak sekali, masih sisa berapa ini? 78 juta. Masih banyak sekali. Maka zakat itu sama sekali tidak berat, sangat ringan. Karena dari 80 juta cuma diambil 2 juta. Panjenengan masih punya 78 juta, masih banyak. Maka sungguh aneh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Bagaimana tidak mau mengeluarkan zakat? Harta itu sumbernya dari mana? Yang ngasih Allah. Terus Allah nyuruh mengeluarkan nggak mau. Ini kan aneh ini. Maka orang yang paham agama pasti dia taat untuk mengeluarkan zakat. Meskipun tidak ada yang ngoprak-oprak, dia pasti akan mengeluarkan zakat tersebut. Kita lanjutkan bab 17. Kitabul Luqatah. Kitab tentang Luqatah. Monggo, Pak. Kalau zakat tanaman, maka ada dua macam. Yang pertama, ketika kita bertanam dalam rangka untuk mendapatkan tanamannya atau padinya, maka zakatnya bisa 5%, bisa 10%. Kalau diairi dengan air hujan dan sebagainya, maka zakatnya 10%. Tapi kalau kita airi dengan diesel dan sebagainya, ada usaha dari kita, zakatnya cuma 5%. Yang kedua, kita bertanam, tetapi yang kita inginkan bukan tanamannya itu. Kita jual. Jadi begitu tanaman sudah matang, sudah siap panen, langsung kita jual kepada orang. Ini siapa yang mau nebas ini? Nah, akhirnya ditebas orang. Maka untuk kasus seperti ini, menurut sebagian ulama, zakatnya disamakan dengan zakat perbisnisan. Zakat perbisnisan, zakatnya berapa? 2,5%. Kenapa kok zakatnya tidak 5% atau 10%? Karena saya tidak menghendaki tanamannya, tapi menghendaki uang. Tapi ada juga yang berpendapat, oh enggak, pokoknya tanaman itu mau dijual, mau disimpan sama aja. Namanya tanaman zakatnya 5% atau 10%. Nah, maka kalau saya menyarankan, kalau memang bisa dikeluarkan zakatnya 5% atau 10%, keluarkan. Kalau ternyata tidak bisa, karena mungkin kita juga tidak begitu banyak harta, nah, maka pakai nilai zakat 2,5% karena memang tidak menghendaki tanamannya, tapi menghendaki uangnya, ya silakan. Bisa jelas, Pak? Baik, kita lanjutkan kitab Luqatah. Luqatah itu apa? Luqatah itu barang temuan. Barang temuan dibagi tiga. Kalau dia itu berupa barang yang remeh-temeh, maka tidak usah diumumkan. Kalau dia berupa barang yang sangat mewah, yang mahal harganya, maka wajib diumumkan selama 1 tahun. Kalau dia sedang-sedang, tidak remeh, juga tidak terlalu mahal. Misalnya uang 100.000. Nah, ini sebagian ulama berpendapat cukup diumumkan selama 1 pekan. Ini termasuk barang remeh, Pak. Saya mendengar di tengah jalan nemu kayak gini, nggak usah diumumkan. Siapa yang punya ini? Nggak usah, ya. Pun bismillah diminum. Tapi kalau ada pemiliknya datang, kita wajib bayar. Berapa harganya nih? 3.000, bayar. Tidak boleh. Ini salahmu sendiri jatuh di jalan. Nggak salah dia. Jatuh kok salah gimana? Dia jatuh di jalan, kemudian baru sadar setelah 1 kilo. Balik lagi ternyata sudah kita minum. Nah, kita wajib bayar. Kita lihat dalilnya. An Suwaid bin Ghafalata qala. Dari Suwaid dia mengatakan, ghazawtu, saya berperang ma'a Zaid bin Suhan, bersama Zaid bin Suhan wa Salman bin Rabi'ah. Fawajadtu, lalu saya mendapati sautan, cambuk. Faqala, maka keduanya mengatakan li, kepada saya, itrahu, buanglah cambuk tadi. Fakultu, maka saya menjawab, lah, enggak akan saya buang karena mubadzir, ya. Walakin, akan tapi, in wajadtu, jika saya menemukan sahibahu, pemilik cambuk ini, maka saya kembalikan. Wa illa, tapi kalau tidak ada yang memiliki, istamta'tu bihi, saya akan menggunakan cambuk ini. Fahajjatu, lalu saya haji.
Famarartu 'alal Madinah, lalu saya melewati kota Madinah. Fasa'altu Ubay bin Ka'ab, maka saya bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi ahli qiraat. Faqala, maka dia mengatakan, wajadtu, saya dulu juga mendapati surratan, satu wadah, fiha mi'atu dinar. Di dalamnya ada uang 100 dinar. 100 dinar ini termasuk uang yang mahal. Karena satu dinar 4 juta. Ini 100 dinar. Dikali 4 juta. Banyak. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, arifha haulan. Kamu iklankan selama 1 tahun. Fa'araftuha haulan. Maka saya iklankan selama 1 tahun. Thumma ataitu, kemudian saya datang kepada Nabi. Faqala, maka Nabi mengatakan, arifha haulan. Kamu iklankan 1 tahun lagi. Berarti 2 tahun. Fa'araftuha, lalu saya iklankan lagi haulan 1 tahun. Thumma ataitu, lalu saya datang lagi kepada Nabi. Faqala, Nabi mengatakan, arifha haulan. Iklankan 1 tahun lagi. Fa'araftuha haulan. Maka saya iklankan 1 tahun lagi. Berarti 3 tahun. Jadi diiklankan selama 3 tahun. Pertanyaan, tadi saya katakan, kalau barangnya itu mewah, iklannya cuma 1 tahun. Ternyata hadisnya 3 tahun. Mana yang benar nih? Semuanya benar. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, iklankan 1 tahun. Adapun di sini Nabi mengatakan, iklankan setahun, setahun sampai 3 tahun. Ini maksudnya untuk kehati-hatian. Tapi yang wajib cuma setahun. Tambahan 2 tahun, ini untuk menambah kehati-hatian. Tapi seandainya cuma 1 tahun sudah cukup. Tsumma ataituhu, kemudian saya datang kepada Nabi, faqultu, maka saya katakan, lam ajid may ya'rifuha. Saya tidak menemukan orang yang mengenali barang ini. Faqala, maka Nabi mengatakan, ihfad adadaha. Kamu jaga jumlahnya. Wa wika'aha, dan talinya. Karena wadah itu ada talinya. Wa wi'a'aha, dan wadahnya. Fa in ja'a sahibuha, kalau datang pemiliknya, maka silahkan kembalikan. Wa illa, tapi kalau tidak ada yang datang, fastamfi biha, maka gunakanlah dia. Wa qala, perawi mengatakan, wala adri atsalatan qala arifha, saya tidak tahu apakah diulangi 3 kali 3 tahun, au marratan wahidah, atau 1 kali, yaitu cuma 1 tahun saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ringkasan hadis ini adalah, kalau kita menemukan barang yang mahal, yang mewah, misalnya uang di dalam dompet isinya banyak, maka hendaklah kita kenali berapa jumlahnya. Adadaha, jumlahnya berapa. Dihitung. Oh, ini 10 juta. Nah, dihitung, diingat-ingat 10 juta. Kalau perlu ditulis 10 juta. Wika'aha, talinya. Zaman dulu wadah uang itu berupa apa ini? Kain, ada talinya. Nah, talinya dihafalkan. Ini talinya apa? Bahannya. Warnanya apa? Berapa panjangnya? Nih. Kalau sekarang tidak pakai tali, tapi pakai apa namanya dompet. Nah, dompetnya warnanya apa? Mereknya apa? Bahannya apa? Kemudian apa ciri-ciri khusus untuk dompet tadi diketahui. Sehingga ketika kita mengiklankan, saya menemukan uang jatuh di jalan. Maka kalau ada orang datang mengakui saya sebagai pemiliknya, kita tes. Apa dompetnya warnanya, Pak? Dia mengatakan merah. Oh, berarti bukan. Dia mengatakan hitam. Oh, benar nih. Terus isinya berapa, Pak? Isinya 1 juta. Oh, berarti enggak. Karena yang saya bawa bukan 1 juta. Jangan diberitahu, ini jumlahnya 10 juta. Jangan begitu. Nanti dia akan suruh orang untuk ngaku kehilangan 10 juta. Nah, maka pokoknya kalau jumlahnya tidak sama atau ciri-ciri dompetnya tidak sama, berarti dia bukan pemiliknya. Kita masih simpan. Nah, begitu ada orang yang datang dan pengakuannya betul sesuai dengan barang yang kita temukan, baru kita serahkan. Tapi alhamdulillah kalau zaman sekarang biasanya dompet ada KTP-nya tadi. Nah, maka disesuaikan dengan apa? KTP tersebut. Apakah orangnya betul-betul yang ini ataukah bukan? Kalau betul, serahkan. Kalau ternyata sudah 1 tahun kita umumkan tidak ada yang datang, maka boleh kita pakai uang tadi. Saya butuh untuk beli motor. Ini uangnya lumayan 10 juta. Silahkan beli motor. Tidak ada masalah.
Tapi baru 1 pekan dipakai, ternyata pemilik uang datang. Kita harus kembalikan uang 10 juta. Wah, ini sudah terlanjur saya beli motor, Pak. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Saya nerima motor. Nah, silakan, motor serahkan. Kalau dia tidak mau motor, dia maunya duit, berarti suruh nunggu dulu. Ya sudah, ini motor saya jual dulu. Nanti kalau saya sudah dapat 10 juta, saya kembalikan kepada engkau. Jadi orang yang menemukan barang hilang, ini 1 wajib mengumumkan. 2 wajib mengembalikan kalau pemiliknya datang. Kalau dia tidak mau mengumumkan, berarti dia orangnya khianat. Kalau dia tidak mau mengembalikan, berarti dia orangnya khianat. Karena itu kalau kita menemukan barang yang hilang, maka kita lihat apakah kita ini mau untuk mengumumkan atau tidak. Kalau tidak mau mengumumkan, jangan diambil. Karena kalau kita ambil dan tidak mengumumkan, khianat, 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 khianat terus, Pak. Saya tutup kajian ini dengan sabda Nabi SAW, ancaman bagi orang yang tidak mau mengiklankan barang hilang. Man awadallah, barang siapa yang mengambil barang yang hilang, yang jatuh di jalan. Fahuwa dhallun, berarti dia orang sesat, malam yu'arrifha, kalau tidak mau mengumumkannya. Hadis riwayat Muslim. Panjenengan nemu HP jatuh di jalan, tidak mau mengumumkan, sesat, 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 sesat terus sampai diumumkan. Pokoknya nggak diumumkan berarti sesat. Sampai mati nggak diumumkan, sesat sampai mati. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Inilah yang dapat dibicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salah